Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhyaunmuddin Fahlevi, mahasiswa program studi matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi penerapan atau aplikasi sistem linier. Nah, untuk pembahasan di video kali ini hanya beberapa contoh kecil dari berbagai macam masalah di dunia nyata di mana sistem linier ini dapat diterapkan atau diaplikasikan. Nah, ada 4 poin yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Yang pertama yaitu penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam analisis jaringan. Yang kedua yaitu penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam rangkaian listrik. Yang ketiga yaitu penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam menyetarakan persamaan kimia. Dan yang keempat yaitu penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam interpolasi polinomial. Untuk poin pertama yaitu tentang penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam analisis jaringan. Masalah umum dalam analisis jaringan adalah bagaimana cara menggunakan laju aliran yang diketahui di cabang tertentu untuk menemukan laju aliran di semua cabang. Untuk contoh 1 yaitu tentang analisis jaringan menggunakan sistem linier. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1 menunjukkan jaringan dengan 4 simpul di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu diketahui. Lalu permasalahannya yaitu temukan laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa atau di cabang yang belum diketahui. Nah, untuk solusinya seperti yang bisa kita lihat pada gambar kedua, yaitu di mana kita telah menetapkan arah laju aliran X1, X2, dan X3 yang tidak diketahui dengan asal atau belum diketahui kebenarannya. Tapi tidak perlu khawatir jika beberapa arah tidak benar, karena apabila ada arah yang salah nantinya akan ditandai dengan nilai aliran yang negatif. Nah, dari simpul A bisa kita ketahui bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan 30. Demikian pula dengan simpul B, yakni X2 tambah X3 sama dengan 35. Lalu X3 tambah 15 sama dengan 60 pada simpul C, dan X1 tambah 15 sama dengan 55 pada simpul D. Nah, dari keempat kondisi ini menghasilkan sistem linier X1 tambah X2 sama dengan 30, lalu X2 tambah X3 sama dengan 35, X3 sama dengan 45, dan X1 sama dengan 40. Nah, sekarang kita dapat mencoba menyelesaikan laju aliran yang tidak diketahui. Maka diperoleh bahwa untuk X1 yaitu sama dengan 40, untuk X2 sama dengan min 10, yakni dari X2 sama dengan 30 min 40 sama dengan min 10, dan X3 sama dengan 45. Nah, fakta bahwa X2 negatif memberi tahu kita bahwa arah yang ditetapkan ke aliran pada gambar 2 kurang tepat. Seharusnya arahnya menuju ke simpul A. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak perlu khawatir kalau misal beberapa arah tidak benar, karena arah yang salah nanti akan ditandai dengan nilai aliran yang negatif dan kita tinggal merubah arah aliran tadi. Nah, itu tadi contoh dari analisis jaringan menggunakan sistem linier. Untuk poin yang kedua yaitu tentang penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam
rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini erat kaitannya dengan hukum Ohm yang mengatakan bahwa jika arus I ampere melewati resistor dengan resistansi Ohm, maka terjadi penurunan volt E dalam potensial listrik, yaitu produk arus dan hambatan, di mana E sama dengan I kali R. Dan juga berkaitan erat dengan hukum Kirchhoff yang mengatakan bahwa dalam satu transversal dari loop tertentu manapun, jumlah tegangan naik sama dengan jumlah penurunan tegangan. Nah, untuk contoh dari poin yang kedua ini bisa kita lihat pada contoh kedua, yaitu tentang sirkuit dengan satu loop tertutup. Nah, permasalahannya yaitu tentukan arus I di sirkuit yang ditunjukkan pada gambar 3. Nah, bisa kita lihat di gambar 3 ini adalah gambar sirkuit dengan satu loop tertutup. Nah, solusi dari permasalahan ini bisa kita pecahkan dengan menggunakan sistem linier. Nah, karena arah yang diberikan ke arus yang melalui resistor sama seperti arah loop, bisa kita lihat pada gambar 3, ada penurunan tegangan pada resistor. Nah, menurut hukum Ohm, penurunan tegangan ini adalah E sama dengan I kali R. Maka berdasarkan gambar 3 diperoleh 3I. Nah, karena arah yang ditetapkan loop adalah dari main ke plus melalui baterai, maka terjadi kenaikan tegangan sebesar 6 volt pada baterai. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff diperoleh bahwa 3I sama dengan 6. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa arus dari I itu sama dengan 2 ampere. I sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ampere. Nah, karena I positif, maka arah arus aliran sudah benar. Nah, itu tadi contoh dari permasalahan tentang penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam mengatasi permasalahan tentang rangkaian listrik. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam menyetarakan persamaan kimia. Nah, seperti yang kita ketahui, senyawa kimia diwakili oleh rumus kimia yang menggambarkan atom molekul mereka. Misalnya, air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi rumus kimianya adalah H2O. Dan oksigen stabil terdiri dari 2 atom oksigen, maka rumus kimianya adalah O2. Untuk contohnya bisa kita lihat di contoh 3, yakni menyetarakan persamaan kimia menggunakan sistem linier. Nah, setarakan persamaan kimia berikut: HCl plus Na3PO4, H3PO4 plus NaCl. Solusinya kita misalkan dulu X1, X2, X3, dan X4 adalah bilangan bulat positif yang menyetarakan persamaan. Maka diperoleh X1HCl plus X2 Na3PO4, X3H3PO4 plus X4 NaCl. Nah, selanjutnya menyamakan jumlah atom dari setiap jenis di kedua sisi, maka akan menghasilkan 1X1 sama dengan 3X3 hidrogen H, 1X1 sama dengan 1X4 klorin Cl, 3X2 sama dengan 1X4 sodium Na, 1X2 sama dengan 1X3 fosforus P,
dan 4X2 sama dengan 4X3 oksigen O. Nah, untuk matriks eselon baris tereduksi dari sistem ini adalah 100 min 10, 010 min sepertiga 0, 001 min sepertiga 0, 00000 dan 00000. Maka solusi dari sistem ini adalah X1 sama dengan T, X2 sama dengan T per 3, X3 sama dengan T per 3, X4 sama dengan T, di mana T bisa berubah-ubah. Nah, untuk mendapatkan bilangan bulat positif terkecil yang menyetarakan persamaan, kita biarkan T sama dengan 3. Maka dalam hal ini bisa kita dapatkan bahwa X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 3. Nah, dengan substitusi maka kita peroleh hasilnya yaitu 3HCl plus Na3PO4 H3PO4 plus 3 NaCl. Nah, itu tadi contoh dari pengaplikasian atau penerapan sistem linier dalam menyeimbangkan persamaan kimia. Nah, untuk yang keempat yaitu tentang penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam interpolasi polinomial. Nah, hal terpenting yang perlu kita ketahui yaitu dalam berbagai aplikasi atau penerapan adalah bagaimana cara menemukan polinom yang dilewati grafik yang melalui serangkaian titik tertentu di suatu pesawat. Nah, inilah yang disebut polinomial interpolasi. Contoh sederhana dari permasalahan tersebut adalah mencari polinomial linier. Nah, untuk contoh penerapannya bisa kita lihat di contoh 4. Nah, di contoh 4 ini adalah tentang interpolasi polinomial dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, permasalahannya yaitu carilah polinomial kubik yang grafiknya melewati titik-titik 1,3, 2,-2, 3,-5 dan 4,0. Nah, karena ada 4 titik, maka kita akan menggunakan polinomial derajat interpolasi n sama dengan 3. Maka bisa kita peroleh Px sama dengan A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3. Lalu tulis koordinat x dan y dari titik-titik yang diberikan. Tadi kan sudah diberikan titik 1,3 dan seterusnya. Yang tadi selanjutnya kita tulis titik-titiknya. Ya, ini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4. Lalu ada Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan min 2, Y3 sama dengan min 5, dan Y4 sama dengan 0. Nah, dengan demikian matriks diperbesar untuk sistem linier dengan A0, A1, A2 dan A3-nya tidak diketahui adalah 1x1, x1 kuadrat, x1 pangkat 3y1, 1x2, x2 pangkat 2, x2 pangkat 3y2, 1x3, x3 pangkat 2, x3 pangkat 3y3, 1x4, x4 pangkat 2, x4 pangkat 3, y4 sama dengan 11113, 12488 min 2, 13927 min 5, 1416640. Nah, bentuk eselon baris tereduksi dari matriks ini adalah 10004, 01003, 0010 min 5, 00011. Nah, maka diperoleh untuk A0 yaitu sama dengan 4, untuk A1 sama dengan 3, A2 sama dengan min 5, dan A3 sama dengan 1.
Nah, dengan demikian polinomial interpolasinya adalah Px sama dengan 4 plus 3x min 5x2 plus x3. Nah, untuk grafik dari polinomial interpolasi ini dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini. Nah, itu tadi contoh penerapan atau pengaplikasian sistem linier dalam interpolasi polinomial. Nah, daftar pustaka dari materi presentasi kali ini yaitu bisa teman-teman lihat di bukunya Howard Anton dan Chris Rores yang membahas tentang Elementary Linear Algebra Applications version yang diterbitkan di Wiley tahun 2013 yang pertama. Nah, ini bukunya dalam bahasa Inggris, jadi teman-teman juga harus paling tidak mengerti kosakata dalam bahasa Inggris. Itu tadi pembahasan 4 poin dari penerapan atau pengaplikasian sistem linier. Nah, sekian pembahasan ini saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.